Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pembahasan wajibnya Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Tuhan itu ya wajib beda dengan makhluk. Masa ada yang bikin sama yang dibikin sama? Orang-orang sekarang aja yang mulai kayaknya insinyur, kayaknya dokter, ahli penelitian, mereka mengatakan apa? Manusia itu bisa bikin manusia. Buktinya ada cloning katanya. Cloning itu apa sih? Diapain sih? Hah? Difotokopi gitu, digandakan. Yang digandain apanya? Ngambil sel telur taruh tabung. Terus hidupnya ngambil dari mana? Kalau manusia bisa bikin manusia, mestinya bisa bikin hidupnya. Ya, bisa bikin organ-organnya. Ini enggak nunggu organnya jadi kan, bukan organnya dibikin mereka sendiri, ditanam kan, bukan. Enggak ada produksi jantung, ada produksi paru-paru, produksi. Terima kasih. Mati gitu. Aku nggak punya ini. umat.
Sip. Maksudnya kan yang bikin macan itu enggak kayak macan ya. Masa ada macan bikin macan. Yang bikin gajah ya enggak kayak gajah. Yang bikin rumah ya enggak seperti rumah. Yang bikin langit ya enggak seperti langit. Yang bikin kipas angin ya enggak seperti kipas angin gitu kan. Itu yang rasional aja begitu gitu loh. Jadi yang bikin itu mesti beda sama yang dibikin. Masa ada yang bikin sama dengan yang dibikin, mana ada. Kalau saya ngomong begini, ada meja bisa bikin meja, mungkin? Kan nggak mungkin. Ada orang-orang ateis, orang-orang agnostik mengatakan yang bikin manusia itu mungkin saja manusia dari planet lain, UFO, atau manusia yang hidupnya udah lebih canggih dari manusia, maka dia bikin. Ini pikiran soak ini begini, artinya tertipu sama teknologi. Akalnya nggak berpikir secara rasional, nggak, tapi pikirannya pikiran adat. Yang dipikir pikiran secara adat. Lah kita mau bicara wajib orang-orang beriman itu meyakini kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu pasti berbeda dengan makhluknya. Yang punya keyakinan begini hanya umat Islam loh. Ya. Coba orang Hindu, Tuhannya sama dirinya. Orang Yunani sama. Orang Nasrani sama. Ya. Coba mereka menampilkan sosok Tuhannya sama seperti manusia. Kalau bicara lebih gede, lebih bentuknya aja. Tapi bicara fisiknya sama kayak manusia. Lah kita hanya umat Islam mengatakan wajib berbeda. Lah, agama menuntun kita bedanya di mana? Gitu loh. Bukan hanya cukup wajib beda, tapi harus ngerti bedanya di mana. Maka yang wajib kita ketahui, Allah itu mustahil sama. Wajib beda, mustahil ada persamaannya dengan makhluk. Jadi nggak akan mungkin ditemukan persamaannya dalam segala hal. Segala itu ada berapa? 3 aja, jangan banyak-banyak. Berapa? 3. Apa aja? Tidak sama pada zatnya, tidak sama pada sifatnya, dan tidak sama pada perbuatannya. 3 aja. Jadi Tuhan kita ini, Allah yang kita sembah, zatnya tidak sama dengan zat kita, sifatnya tidak sama dengan sifat kita, perbuatannya tidak sama dengan perbuatan kita. Itu kalau cuma ngerti pokoknya ya Tuhan itu wajib beda, berarti baru apal-apalan doang, belum ngaji gitu loh. Anak kecil kan juga ngapalin tuh Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Kenceng malah suaranya, dari ini kencengan dia. Hafal dia mah. Tapi kan nggak ngerti bedanya di mana. Gitu loh lah. Kita yang udah balik, udah dewasa disuruh ngaji. Disuruh kenal tentang Allah. Allah firman-Nya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenalilah tentang Tuhanmu
bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah. Jadi kita itu harus kenal betul-betul kalau Allah itu betul-betul Tuhan dan yang lain selain Allah bukan Tuhan. Yang pertama kita mau bicara wajib Allah berbeda dengan segala makhluknya, dengan semua makhluknya pada zatnya. Apa yang bisa kita ketahui tentang zat Allah? Yang wajib kita ketahui tentang zat Allah, bahwa zat Allah itu bukan jirim. Zat Allah bukan jirim. Jirim itu apa? Jirim itu benda. Benda itu apa? Sesuatu yang terikat dengan ruang atau tempat. Setiap sesuatu yang diikat sama ruang, berarti dia terbatasi oleh suatu ruang, maka dia disebut namanya benda. Dalam bahasa Arabnya namanya jirim. Bahasa Indonesianya benda. Lah, zatnya Allah itu bukan benda. Zat itu apa sih? Zat itu pokok perkara. Pokok perkara itu namanya dikenal dengan, diibarahkan dengan nama zat. Kita kalau mengenali sesuatu itu kita mengenali ada dua. Sesuatu itu kita kenali dari ada zatnya dan ada sifatnya. Sesuatu apa saja kita kalau mau kenal, yang kita kenal itu mesti ada zatnya, ada sifatnya. Contoh. Kamu mau kenal yang namanya Qaim. Itu namanya siapa? Qaim. Ente bisa kenal dia bagaimana? Karena kenal sifat-sifatnya. Kamu tahu Qaim nggak? Tanya. Qaim yang kayak apa ya? Tinggi, kurus, putih, ganteng. Apa itu namanya? Sifat. Kalau orangnya disebut zat, gitu loh. Orangnya namanya zat, gitu loh. Kalau putihnya, tingginya, gantengnya, kurusnya, itu namanya sifat, gitu loh. Jadi kita mengenali apa saja itu dari dua hal. Zat itu sebagai pokoknya, sifat itu sesuatu yang mau kita pakai untuk mengenalinya, sesuatu yang berdiri pada zat. Kita mau kenali yang namanya rumah, ya kenali dari sifatnya. Oh, yang warnanya biru atau yang warnanya hijau, tingkat 2, atau ada pohonnya depannya, ada. Ini sifat-sifatnya kita mau kenali nih. Kalau kamu nggak mengenali sifat sesuatu, maka kamu nggak akan bisa mengenali sosoknya atau zatnya. Ente bisa bedain ini Qaim, ini bukan Qaim. Ini caranya bagaimana? Sifat. Ketika kamu kenal sifatnya masing-masing, maka kamu bisa kenali. Kalau cuma tahu namanya, nanti bisa keseliru, bisa salah orang. Lu tahu Qaim nggak? Tahu Qaim. Yang kayak apa? Qaim, pokoknya Qaim. Ntar ditunjukkan Qaim 3, bingung yang mana Qaim? Yang mana ya? Wah, bingung nih. Karena nggak kenal sifat-sifatnya, gitu loh.
Nah, kembali kita ngomong kemarin, akal ini alat untuk menemukan yang ditemu akal berapa? Yang ditemu akal ada berapa cara? 2. Akal menemukan sesuatu yang kelihatan sama yang tidak kelihatan. Kalau saya nemu koim kelihatan nggak? Perlu dipikir nggak? Nggak usah, mau kelihatan ngapain dipikir. Artinya nggak perlu pakai dalil. Nah kalau Allah kelihatan, maka perlu pakai dalil, gitu loh. Nah untuk mengenali sesuatu yang nggak kelihatan, nggak harus jumpa orangnya, nggak harus. Kamu nggak jumpa orangnya, tapi kadang bisa kenal orangnya dengan jelas. Contoh gini lah, kamu main ke rumah saya, sampai rumah sayanya nggak ada. Sama santri-santri kamu disuruh masuk, ayo tunggu aja dulu, nanti Habib datang sebentar lagi. Nyampe rumah saya, kamu lihat rumah saya berantakan, pakaian di sono, gantungan baju di sono, jemuran di sini, masuk kamar mandinya kuning semua, nggak pernah disikat. Ente belum pernah ketemu saya akan tahu jorok nih. Padahal belum pernah ketemu. Tapi dengan lihat alamat-alamat itu kamu tahu orangnya jorok nih. Kenapa? Ada dalilnya gitu loh. Ada buktinya, walaupun nggak kelihatan mata orangnya, tapi bukti-bukti ini menunjukkan orangnya jorok nih, gitu loh. Kita nggak ngelihat Allah, tapi dengan lihat bukti-bukti ini kita akan bisa mengenali Allah itu pasti begini zatnya, gitu loh. Maka akal disuruh mikir. Kalau akal nggak mikir, akal kamu nggak akan bisa mengenal Allah sama sekali, nggak bisa. Kalau cuma kenal namanya, itu nggak usah dipikir, namanya itu dikenalin. Yang memperkenalkan kita nama Allah siapa? Nabi. Kata Nabi, manusia, Tuhan yang kita sembah namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu nama yang 99 itu dikenalkan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Kalau cuma namanya nggak usah dipikir lah. Saya mau kenal sosoknya, gitu loh. Yang bagaimana sih Allah itu? Kan kita nggak bisa ngelihat, iya. Tapi dengan dalil-dalil yang kalau kamu pikir, kamu akan tahu pasti Allah itu kuasa. Oh, gitu loh. Pasti Allah itu maha berpengetahuan. Pasti Allah itu maha melihat. Pasti Allah itu maha mendengar. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang kita akan jumpai nanti ketika kita mau berpikir, gitu loh. Makanya kenal Allah itu harus ngopi mix. Kalau nggak ngopi mix nggak bisa, nggak. Jadi ngobrol urusannya iman sambil mikir sedikit, tambahin maksudnya ngopi mix di bengkel akal gitu. Ntar tambahin tuh. Jadi kalau nggak mikir nggak bisa. Kenapa? Karena nggak kelihatan mata, gitu loh. Kalau kelihatan mata nggak usah dipikir, ini kipas angin, buktinya apa? Wong kelihatan kok, buktinya apa? Kalau nanya bukti apain? Colok matanya, lu nggak ngelihat apa? Udah tahu kelihatan mata kok tanya buktinya apa? Ini meja, buktinya apa? Wong kelihatan kok, buktinya apa? Ini manusia, buktinya apa? Jadi akal itu kerjanya berapa? 2 cara. Yang kelihatan sama yang enggak kelihatan. Nah, yang kelihatan ya cukup kamu saksikan. Yang enggak kelihatan perlu pakai dalil, perlu berpikir. Makanya yang pertama kita akan ngomong tadi nih, zatnya Allah yang pertama pasti bukan benda. Kenapa? Kalau zatnya Allah itu benda,
Kalau zatnya Allah itu benda, maka akan ada dua perkara yang berlawanan berkumpul jadi satu. Dua perkara yang berlawanan berkumpul jadi satu. Yang namanya benda itu pasti bertempat, pasti enggak? Pasti. Mau tempatnya di langit, mau di bumi, mau tempatnya di awang-awang, mau di matahari, mau di laut, pasti ada tempat. Nah, tempat itu dibikin enggak? Tempat itu diciptakan enggak? Diciptakan. Berarti tempat itu makhluk. Tempat itu sesuatu yang baru. Ruangan itu diciptakan. Allah yang menciptakan. Langit dibikin enggak? Bumi dibikin. Lah kalau Allah itu bertempat, Allah itu benda, berarti dia bertempat. Ditanya tempatnya di mana? Oh, di langit. Lah langit dibikin enggak? Lah sebelum Allah bikin langit di mana? Ngontrak. Enggak punya tempat. Keluyuran gitu. Pengangguran gitu. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi kalau Allah itu kok bertempat, maka akan ada dua perkara yang berlawanan. Apa? Sesuatu yang dia bikin yang baru dan sesuatu yang qadim akan kumpul jadi satu. Jirim itu baru, Allahnya qadim. Maka dua perkara yang baru dan qadim ini nggak bisa kumpul. Nggak mungkin pada satu perkara. Jadi Allah itu zatnya nggak butuh sama tempat. Kenapa? Karena semua tempat itu Allah yang mencipta. Dan Allah ada sebelum tempat itu ada. Ya. Sebelum semua tempat itu ada, Allah itu. Jadi Allah butuh tempat enggak? Nah, itu loh. Ini kita bisa mengenali Allah karena mikir nih. Jadi yang pertama enggak mungkin kalau Tuhan itu butuh sama tempat atau bergantung kepada tempat. Kalau kita bergantung sama tempat. Kalau enggak ada tempat, kita enggak bisa ada. Kalau nggak dikasih ruangan oleh Allah, kita nggak akan bisa ada. Karena wujud kita itu bergantung pada sesuatu. Di antaranya bergantung pada ruang. Lah kalau Allah bergantung sama ruang, pertanyaannya yang bikin tempatnya siapa? Yang bikin ruangannya siapa? Nah kalau kita tak jelas, kita dibikin ruangannya oleh Allah dan diciptakan wujudnya oleh Allah. Nah kalau Allah itu terkena ruangan, yang bikin ruangannya siapa? Yang bikin wujudnya siapa? Nanti wujudnya sudah ada dulu, tempatnya belakangan, mana bisa. Masa ada tempat dan ruangannya kok terpisah? Nggak mungkin. Sesuatu itu nggak bisa dipisahkan dari tempatnya. Tiap perkara itu nggak bisa ditempatkan dari ruangannya. Kalau ada barangnya, pasti ada ruangannya. Kayak manusia kan tinggal begini, makhluk itu sesuatu yang terkena waktu dan ruang. Atau ruang dan waktu. Yang namanya makhluk tidak bisa dipisahkan dari ruang dan waktu. Kalau Tuhan, karena Dia yang menciptakan ruang dan Dia yang menciptakan waktu.
waktu. Lah bagaimana kok dia diikat sama ruang dan waktu? Dia itu ada sebelum ruangan ada, dia itu ada sebelum waktu itu ada, hingga dia nggak terkena ruang dan nggak terkena waktu. Gitu dong. Ini yang pertama nih yang harus kita tahu, bahwa zatnya Allah itu bukan benda. Kalau zatnya makhluk semuanya benda. Meja benda, tumbuh-tumbuhan ada zatnya, zatnya benda. Ada ruangannya. Hewan ada zatnya, zatnya benda. Matahari, planet, bumi, semuanya zatnya itu pasti bertempat. Berarti zatnya adalah benda. Adapun Allah zatnya mustahil benda. Terus zatnya kayak apa? Jangan dipikirin, karena nggak mungkin akal kita bisa sampai mengenali yang seperti apa zatnya Allah, gitu loh. Kamu cukup kenal zatnya Allah nggak begini, selesai. Berarti kamu bisa membedakan antara mana yang zatnya Allah dan mana yang bukan zatnya Allah, gitu loh. Kamu nggak diperintah mikirin kayak apa terus zatnya Allah, nggak diperintah, nggak. Kenapa? Karena Allah mengatakan sebagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau itu zat, engkau itu maha mengetahui segala yang ada pada diriku ya Allah, tapi aku gak bisa tahu yang ada pada dirimu. Artinya gak bisa tahu hakikatnya kayak apa, gak bisa. Taunya cuman alamatnya, dalil Allah itu gak begini, Allah nggak begini. Kenapa? Kalau Allah begini berarti sama dengan makhluk. Kalau begini berarti sama dengan makhluk. Gitu loh. Jadi kita mau bedakan Allah dari mengenali wujudnya makhluk. Makanya ada perkataan apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka akan bisa mengenali Tuhannya. Ya kan? Siapa yang mengenali dirinya, maka akan bisa mengenali Tuhannya. Lah, kita mengenali diri caranya bagaimana? Bukan ngaca, bukan. Buka baju, duduk di depan kaca, pelototin bola balik, ya nggak kenal begitu mah. Caranya mengenali diri itu coba perhatikan semua yang diciptakan Allah, dari yang mulai paling gede sampai yang paling kecil. Perhatikan yang sama apanya, perhatikan gitu loh. Oh, yang sama tiap-tiap yang Allah ciptakan pasti wujudnya atau zatnya bertempat. Pasti wujudnya diikat oleh satu ruangan. Oh, berarti kalau begitu zatnya Allah nggak boleh diikat sama ruangan. Kenapa? Kalau zatnya Allah itu diikat ruangan atau tempatnya lah, terus yang bikin tempatnya siapa? Oh, Allah bikin sendiri, enak aja. Jadi Allah bikin sendiri, dipakai sendiri, enak. Kalian kira ente bikin rumah sendiri, pakai sendiri lah. Sebelum kamu punya rumah, ngontrak gitu, keluyuran, gelandangan gitu. Masa Allah begitu? Berarti Allah itu nggak butuh tempat, gitu dong. Walaupun ada perkataan ini Baitullah, bukan terus rumahnya Allah beneran, bukan Allahnya di situ, bukan. Rumah Allah itu rumah yang diperintah, dibangun oleh Allah untuk menyembah, untuk beribadah. Disebut namanya Baitullah. Ya, yang pertama nyambung ya.
zatnya Allah bukan benda, bukan jirim. Sinar itu bagian dari benda. Coba nih, yang perlu kita pahami nih, sinar itu bagian dari benda, karena yang namanya sinar itu berada pada satu ruangan. Gak mungkin sinar itu gak ada pada ruangan, gak mungkin. Matahari menyinari apa? Bumi. Sinarnya itu ada pada bumi, ada pada ruangannya. Mataharinya ya punya ruangan, sinarnya juga ada pada satu. Nah, kalau kamu mengatakan Allah itu bersinar, ini kayak matahari dong berarti, bercahaya. Allah itu nur. Nabi Muhammad diciptakan dari nurullah, cahayanya Allah. Ini bahaya ini. Kalau kita sampai mengimani Allah itu bercahaya, terus bedanya apa dengan matahari? Bedanya apa sama lampu? Terus ayat yang mengatakan laisa kamislihi, kemana ayat itu berarti? Di Allah itu ya bukan bercahaya, bukan. Kalau ada yang mengatakan Nabi diciptakan dari cahayanya Allah, maknanya Allah menciptakan satu cahaya yang dari cahaya ini Nabi diciptakan. Gitu mestinya. Kayak Allah menciptakan tanah, dari tanah ini Nabi Adam diciptakan. Allah menciptakan api, dari api ini setan diciptakan. Nyambung nggak? Allah menciptakan kayu, dari kayu itu rumah diciptakan. Ada rumah dari kayu, rumah dari bambu, rumah dari batang. Makanya itu diciptakan oleh Allah dari bahan-bahan yang Allah juga ciptakan. Bukan bahannya dari dirinya Allah, bukan. Ambil dikit, bikin gitu. Ambil dikit, bikin. Pikirannya gimana? Membelah diri gitu. Saya kira amuba, di-cloning gitu. Ini pikirannya orang-orang yang aneh namanya ya. Jadi kita wajib iman zatnya Allah bukan benda, bahkan sinar termasuk benda. Jadi Allah zatnya tidak bersinar. Nah itu waktu Nabi Musa sinarnya Allah muncul, Nabi Musa langsung pingsan, gunungnya meledak. Sinarnya Allah muncul itu bukan sinar dirinya Allah, bukan. Yang namanya antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain itu dihijab oleh cahaya, oleh sinar. Kita nggak bisa melihat bangsa jin. Ya, nah yang nutupin apa? Hijabnya apa? Cahaya, bukan tembok, bukan hijabnya. Buktinya apa? Setan sama kamu keluyuran bareng satu ruangan, keluyur. Nggak ada penghalangnya, nggak ada. Nah, penghalangnya apa? Sinar. Kita nggak bisa lihat setan, setan nggak bisa lihat malaikat. Yang menghijabnya apa? Sinar. Lah, ketika sinar itu dibuka oleh Allah, cahaya itu ditampilkan, gunung meledak. Gitu loh. Bukan cahaya itu berarti Allah yang tampil, bukan. Gimana pikirannya? Masa Allah yang tampil? Allah bercahaya gitu kayak matahari. Baru cahayanya Allah semuanya meledak. Lah kalau Allah yang muncul gimana? Jadi bubur berarti. Waduh repot lagi. Berarti Tuhan itu menghancurkan
segalanya. Oh, Tuhan yang menciptakan, kok malah Tuhan menghancurkan, gimana sih? Tuhan itu yang menciptakan, masa Tuhan menghancurkan? Wujudnya Tuhan menghancurkan segala sesuatu. Ini pemikiran yang aneh ya. Jadi kita tolak tuh orang yang mikirnya kalau Tuhan itu adalah jirim atau benda. Termasuk benda juga namanya cahaya. Allah bukan sesuatu yang bercahaya. Terus yang kedua, Allah itu berbeda dengan kita pada apa? Sifatnya. Allah juga bersifat. Kalau ada zatnya pasti ada sifatnya. Kalau ada sifatnya pasti ada zatnya. Begitu aja. Kenapa? Karena zat dan sifat itu nggak bisa dipisahkan. Kita nggak akan mungkin mengenali sesuatu itu zatnya doang atau sifatnya doang, nggak mungkin. Pasti kalau di situ ada sifatnya, ya di situ ada zatnya. Contohnya sifat kayak apa? Sifat itu apa sih? Sifat itu sesuatu yang bergantung kepada zat. Sesuatu yang nempel pada zat. Sesuatu yang berdiri pada zat, namanya sifat. Contoh yang gampang nih. Mana contohnya sifat? Kolong. Nih meja ada kolongnya enggak? Ada. Pernah enggak kamu lihat kolong sendirian enggak pakai meja? Hah? Enggak ada. Saya pernah ketemu kolong, Beb. Ada mejanya? Enggak ada, kolongnya doang itu. Ada. Tiap-tiap kolong pasti ada mejanya. Mau kolong mobil kek, mau kolong lemari kek, mau kolong meja, mau kolong kursi, kolong itu pasti bergantung pada sesuatu. Lah, berarti kolong itu disebut namanya sifat, gitu loh maksudnya. Ini contoh aja. Nah, contohnya sifat yang lain apa? Ya kayak sakit, kenyang, lapar, sehat, itu namanya sifat tuh. Nggak ada lapar sendirian, nggak ada. Ada lapar loh, di mana? Itu tadi di sana lagi berdiri lapar. Ada lapar begitu? Atau kenyang sendirian gitu loh? Ada kenyang, saya ketemu kenyang tadi. Kenyang di mana? Di tembok sono lagi jalan-jalan. Mana ada kenyang sendirian? Atau putih, hitam, namanya apa? Sifat. Nggak bisa berdiri selalu bergantung pada sesuatu. Kalau kamu jumpai putih, mesti ada zatnya. Entah putihnya baju, entah putihnya tembok, entah putihnya cat, entah putihnya langit, entah putihnya gigi, entah putihnya, mesti ada zatnya. Nggak mungkin putih doang, nggak mungkin tuh. Karena putih namanya apa? Sifat. Lah, Allah itu wajib bersifat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Akal juga bisa berpikir kalau Allah itu pasti bersifat. Contohnya apa? Contoh yang gampang aja lah. Kamu mau betulin radio. Kamu punya radio, radionya rusak. Terus mau kamu betulin, mau kamu servis. Kira-kira kamu mau nyervis radio, yang kamu cari itu orang yang punya ilmu nyervis atau yang nggak punya ilmu? Hah? Kalau kamu bawa ke tukang roti bisa nggak? Kenapa?
radionya rusak, kamu bawa ke tukang, bisa? Jadi dimasukin oven, kasih mentega, meledak. Berarti ketika kamu melihat ada orang kamu kasih radio yang tadinya rusak terus dibetulin jadi normal, kamu tahu orang ini pasti punya ilmu. Untuk nyervis radio saja perlu ilmu. Ilmu namanya apa? Sifat. Ya. Berarti untuk bisa nyervis radio orang itu harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak akan bisa nyervis radio. Orang yang mau bikin roti juga harus punya. Kalau tukang radio kamu pesenin roti bisa? Disolder kamu akhirnya. Iya. Nah, kita mikir Allah mau bikin alam semesta. Ada ilmunya enggak? Nah, kalau nggak punya ilmu gimana bisa bikin? Wong bikin apa namanya roti aja perlu ilmu. Apalagi kok bikin alam semesta. Bikin yang kecil aja dah, jangkrik. Coba ente saya suruh bikin jangkrik bisa nggak coba? Hah? Bisa krik krik krik, ada matanya, ada sayapnya, kakinya, ada geriginya, ada nyamuk dah. Allah di Quran bikin nyamuk. Hah? Innallaha la yastahyi la yastahyi ayadriba mathalan ma ba'udatan. Allah itu enggak malu kalau saya mengatakan aku pencipta nyamuk. Kenapa? Coba kamu bikin deh kayak apa nyamuk dah. Bisa nggak lo bikin nyamuk? Kecil. Terus apa? Kecil. Terus di tubuhnya itu ada jantung yang terbagi 4. Coba. Baginya jantung gimana ente? Sekecil itu. Kakinya sekecil. Masuk darah kamu diproses di tubuhnya bisa jadi kotoran nyamuk. Jadi itu ada dalam perutnya nyamuk juga ada alat apa? Ususnya, jantung. Maka Allah nggak malu aku pencipta nyamuk. Kenapa? Untuk bikin nyamuk butuh ilmu, gitu loh. Maka dari situlah kita akan mikir Allah itu berarti pasti bersifat. Kalau nggak bersifat, bagaimana? Apa sifatnya? Ilmu, berkuasa, berkehendak, apalagi hidup. Bisa nggak bikin langit bumi tapi mati orangnya? Hah? Ada orang pinter nih, nyervis radio pinter, tapi udah mati. Pak, tolong servisin. Bisa. Harus hidup. Terus melihat, mendengar. Ini sifat-sifat apa? Allah. Maka akal walaupun nggak jumpa Allah, nih manusia nggak jumpa Allah, ketika kamu mikir akan tahu, oh Tuhan saya yang menciptakan langit bumi pasti punya sifat-sifat ini. Gitu loh, walaupun mata kita nggak melihatnya, itu bisa kita kenali dengan berpikir. Nah, manusia kan juga punya sifat tinggi, ganteng, kurus, sehat, sakit. Ya, itu sifat manusia, sifat makhluk yang lain banyak. Bedanya apa sifat Allah dan sifatnya makhluk? Oh, bedanya kalau sifatnya makhluk bisa berubah-ubah. Yang tadinya bodoh jadi pinter, yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya sehat
sakit. Yang tadinya sakit sehat. Yang tadinya laki ya tetap laki. Laki nggak berubah. Nggak ada laki berubah, perempuan nggak ada, jadinya bencong. Laki berubah, perempuan nggak ada. Hah? Ya jadinya bencong, bukan laki lagi, bukan perempuan, bukan. Jadi semua, jadi sifatnya makhluk itu boleh mengalami perubahan. Walaupun ada yang nggak berubah, ada kayak apa, laki nggak berubah tuh. Tapi sifat makhluk bisa mengalami perubahan. Lah kalau sifat Allah tidak mengalami perubahan, gitu loh. Kenapa? Karena sifat Allah itu sifat yang tetap, sifat yang tidak diciptakan. Kalau kita diciptakan, maka sesuai dengan kehendaknya penciptanya. Kalau pencipta kita kok pingin kita yang kecil jadi gede, berarti berubah. Yang bodoh jadi pinter, berarti berubah. Yang sehat jadi sakit, berarti berubah. Nih sifat-sifat kita bisa mengalami perubahan. Nah kalau sifat Allah tetap, mau ada alam semesta ya sifatnya Allah itu, mau nggak ada alam, mau ada alam ya sifatnya tetap itu, nggak mengalami perubahan. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, perbuatan Allah. Perbuatan Allah beda dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah itu apa? Taksir, menciptakan. Kalau perbuatan makhluk diciptakan. Yang bagaimana? Perbuatan makhluk itu, kalau kita mau lihat gambaran kerjanya makhluk itu, kalau kerja pasti pakai alat, pakai bantuan, pakai perabot, pakai penolong, selalu tuh. Lah kerja yang begitu itu namanya usaha, bukan menciptakan, gitu loh. Kalau kerja yang menciptakan itu hanya kerjanya Allah. Yang bagaimana? Ya yang nggak butuh alat, nggak butuh bantuan, nggak butuh pertolongan. Kalau kerjanya kita butuh alat, butuh pertolongan. Lah kalau kita butuh pertolongan, yang nolongin siapa? Allah. Bikin hasil, bikin apa? Kita punya sesuatu. Lah kalau Allah butuh pertolongan, yang nolongin siapa? Ente. Bolak-balik dong kalau begitu. Nah kalau kita butuh pertolongan, lah kalau Allah ya nggak butuh, itu namanya Tuhan istighna, gitu loh. Dia tidak butuh segala sesuatu. Jadi kerjanya Allah disebut namanya taksir, bahasa Arab tuh. Bahasa Indonesianya apa? Menciptakan. Kerja yang menciptakan gimana? Yang nggak butuh sama alat, sama bantuan, sama perabot. Maka di Quran dikatakan apa? Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Karena Allah itu kalau ngapa-ngapain, mau bikin langit, mau bikin bumi, bikin apa saja, Allah nggak butuh bantuan siapapun. Asal Allah kehendaki itu muncul, pasti muncul sesuai kehendaknya Allah. Kalau kita kan enggak, pingin ini muncul, ya nggak muncul-muncul kalau enggak kita usahakan. Lah
Ketika kita mengusahakannya, yang memunculkan siapa nanti? Allah, bukan usaha kita, bukan. Usaha itu menunjukkan kita itu lemah. Maka dengan usaha itu kita minta pertolongan Allah agar Allah bisa memunculkan sesuatu yang kita inginkan. Kayak kamu sakit, usahanya apa? Berobat. Pingin apa? Yang bikin sembuh siapa? Maka jangan nyalahin obatnya. Obat apaan nih? Diminum gak sembuh-sembuh. Emang obat bisa bikin sembuh? Kamunya aja yang salah, nuduh obat bisa bikin, sampai nyalahin, kadang nyalahin dokter. Dokternya dokter gak manjur nih. Mana ada dokter manjur? Kalau dokter Mansur ada, dokter Wahab ada, dokter Budi, dokter manjur gimana? Yang bikin sembuh Allah, gitu loh. Kamu pingin anak, usahanya apa? Kawin. Jangan istri disalahin, gara-gara elu nih gue nggak hamil, nggak bisa bunting-bunting. Istri nyalain kamu juga, kamunya yang nggak bunting, nggak bisa ngebuntingin gua, nggak bisa. Dua-duanya usaha Allah yang kasih hamil, gitu dong. Bukan terus dua-duanya saling nyalahin, atau dua-duanya kerjasama. Mas, kita berhasil. Wah, begitu hamil berhasil apa? Allah yang kasih kamu jadi hamil, gitu loh. Jadi usaha itu nggak bisa menghasilkan apapun, enggak. Usaha itu hanya upaya minta pertolongan Allah agar menjadikan untuk kita hasil sesuatu. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan upaya mencari sebab akibat. Nah, orang sekarang sering kebablasan. Dikira sebab akibat itu yang menimbulkan sesuatu. Padahal sebab akibat itu hanya usaha kita. Yang menimbulkan adalah Allah. Hingga orang sekarang lupa sama Allah, ingetnya sama sebab akibat. Saya mau nanya, kamu kalau ngerokok, nyalain korek, rokoknya dihisap terus terbakar, pernah ingat Allah enggak? Pernah. Mak dah kalau pas nanak nasi, kompor dinyalain, dandang dinaikin, ceklekin, ingat sama Allah? Enggak, dianggap api yang bikin mateng, gitu kan? Korek yang bikin nyala. Jadi karena terikat sama sebab akibat sampai lupa kalau itu semua sebenarnya atas pertolongan Allah. Ini fungsinya kita ngaji, agar kita kembali ingat bahwa ternyata itu semua hakikatnya ditolong sama Allah. Adapun Allah menyiapkan hukum sebab akibat itu agar kamu berharap ditolong sama Allah. Tapi ternyata kamu lupa sama Allah, menganggap sebab akibat itu yang menjadikan. Nanti di akhirat baru kamu akan diingatkan, kamu lupa sama saya. Kamu lupa sama saya. Yang nggak lupa dikasih nilai. Oh, ingat. Itu loh. Sekarang kamu nggak diingatkan. Kalau kamu nggak mencari sendiri, nanti di akhirat kamu akan diingatkan. Kamu lupa sama saya. Kalau diingatkan kayak Nabi Musa langsung, ya mending. Nabi Musa pernah tuh sakit gigi. Terus mohon, ya Allah, saya sakit gigi ya Allah. Ya udah Musa, kamu ambil rumput, terus kamu kunyah rumputnya, kamu tempelin tempat gigi kamu yang sakit.
Maka Nabi Musa ngambil rumput, bismillah, ditempelin ke tempat yang sakit, spontan sakitnya hilang. Nggak lama, berapa minggu, kumat lagi. Wong sakit gigi kan suka kumat-kumatan begitu, namanya sakit. Nabi Musa nggak doa lagi, nyari rumput, dikunyah, ditempelin, kok nggak sembuh. Aduh sama Allah, ya Allah, kemarin sembuh kok sekarang nggak sembuh. Apa kata Allah? Ya iya, wong kemarin ente berharap sama saya, sekarang kamu berharap sama rumput. Mana bisa rumput bikin sembuh, gitu loh. Itu kalau kita dibikin kayak Nabi Musa, ya kita ingat Allah terus. Tapi kan nggak begitu. Allah akan ngingetin kita nanti di akhirat. Di dunia cukup dinilai doang, lupa, lupa. Hasilnya tetap dibikin sama Allah. Tapi itu nggak mendatangkan pahala apapun. Yang kamu kerjakan nggak menghasilkan zikrillah. Padahal segalanya ini harusnya apa? Menghasilkan zikrillah. Apapun yang kamu kerjakan harusnya menghasilkan zikrillah. Kamu pakai baju, kamu jalan, kamu makan, kamu duduk, kamu naik mobil, kamu ngapain aja harusnya jadi zikrillah. Bukan zikir yang cuma bunyi mulutnya, bukan. Tapi zikir yang akalnya nyambung. Oh, ditolong sama Allah, ditolong sama Allah, ditolong sama Allah, ditolong. Ya, berarti kerja kita apa? Hanya usaha, tidak bisa menimbulkan, apalagi sampai kamu lupa, ini bikinan saya, ini saya yang bikin. Wah, berat lagi, lu jadi Tuhan lo, bisa bikin sesuatu. Kalau ini saya ngerjain boleh ngomong begitu, ini kerjaan saya. Oh iya, tapi hasilnya Allah yang bikin, gitu. Jangan sampai kamu lupa, udah kamu yang ngerjain, kamu yang nyiptain. Wah, ini kebablasan, Fir'aun kedua kamu. Cuman nggak ngaku aja jadi Fir'aun, cuma lupa. Ya, jadi manusia kerjanya apa? Kasab, ikhtiar. Kerjanya Allah takdir, menciptakan. Bedanya apa? Kalau kasab ikhtiar, kerjanya ditolong oleh sesuatu, ada alat, ada perabot, hasilnya diciptakan oleh Allah. Adapun kerja yang namanya taksir, nggak butuh alat, nggak butuh perabot, nggak butuh penolong, tapi Allah menciptakannya sesuai dengan kehendaknya. Idza arada syai'an lahu kun fayakun. Maknanya apa? Allah itu kalau mau bikin apa-apa mudah. Mudah itu maknanya nggak butuh bantuan siapapun, ya. Jadi kita ngerti bedanya berapa? 3. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Nah, kalau kamu kok tiba-tiba setan bisikin kamu, kalau Allah itu nggak begini, nggak begini, nggak begini, nggak begini, terus gimana? Jawab, la ya'lamullah illallah. Gak ada yang tahu hakikatnya Allah, cuman Allah itu sendiri. Maka itu pasti bisikan setan yang maksain kita bikin gambaran kayak apa Tuhan. Nah, kita orang muslim gak boleh bikin gambaran, cukup mengimani dengan bukti bahwa Allah itu zatnya gak begini, sifatnya enggak begini, pekerjaannya enggak begini, gitu loh. Bukan yang kayak begini, bukan, enggak boleh. Kenapa? Kalau yang kayak begini berarti ada contohnya dong. Emang pernah lihat Tuhan ente bisa nyontoin? Kan enggak ada contohnya. Jadi yang bisa kita lihat makhluk, hingga makhluk itu kita jadikan alat untuk memukholafahkan dengan Allah. Wazatnya enggak begini, enggak kayak makhluk, sifatnya enggak kayak makhluk, perbuatannya enggak kayak makhluk. Maka mudah-mudahan
apa yang kita yakini ini sesuai dengan apa yang diyakini pendahulu-pendahulu kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keyakinan yang benar yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat, yang insya Allah dengan keyakinan ini apabila kita mati pakai keyakinan ini kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shallallahu ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.